Anda kembali lagi dalam program khusus Coal Outlook bersama saya Anneke Wijaya dalam tema meneropong masa depan industri batubara Indonesia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, langsung saja kita simak pemaparan Dharma Joyonegoro, Direktur Utama Adaro Power terkait masa depan industri energi baru terbarukan di Indonesia. Pak Dharma, selamat sore. Sore Anneke. Baik, sudah siap Pak dengan presentasinya? Siap, silahkan dimulai. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja ke halaman pertama. Ya, next slide. Jadi mungkin saya singkat memperkenalkan dulu Adaro ya. Mungkin nggak semua kenal Adaro, atau mungkin ada yang tahu cuma sebagian. Adaro itu sebetulnya kita salah satu grup swasta yang terbesar di Indonesia. Orang itu banyak taunya Adaro itu terus terang tambang batu bara gitu ya. Tapi sebetulnya kita itu mempunyai 8 pilar bisnis yang bisa dilihat di sini. Kita ada mining, services, logistics, dan power. Dan juga ada foundation yang sebetulnya bukan bisnis tapi kita anggap itu penting buat kita. Nah, jadi kita perusahaan TBK, perusahaan terbuka terdaftar di Indonesia Stock Exchange, dan juga merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia. Next slide. Nah, saya sendiri mewakili Adaro Power. Adaro Power ini salah satu IPP ya, kita sebutnya Independent Power Producer terbesar di Indonesia. Kita punya beberapa aset, ada satu PLTU untuk keperluan kita sendiri, ada satu PLTU IPP kita menjual ke PLN, ada satu 2 kali 1000 di Jawa yang kita lagi bangun dalam konstruksi, dan kita juga mulai merambah ke energi terbarukan yang nanti saya ceritakan sedikit. Boleh next slide. Nah, ini kan dari sisi coal outlook maupun energi terbarukan sebetulnya ketemunya di sini nih, bahwa kita melihat Indonesia dan dunia terus terang itu sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, mulai menuju ke arah renewable. Ya kan? Ini sebagai contoh, kemarin baru saja ada konferensi iklim COP26 di Glasgow. Right? Nah, di situ kita lihat hasilnya nih, ada kebanyakan negara yang berpartisipasi sudah mengeluarkan komitmen net zero karbon maksudnya, ya kan. Kebanyakan net zero by 2060, termasuk Indonesia ini. Terus ada 40 negara yang berkomitmen untuk men-phase down PLTU. Jadi mengurangi, pelan-pelan menghilangkan PLTU untuk menuju ke renewable. Terus juga ada 100 negara termasuk Indonesia yang berkomitmen mengurangi emisi methane. Paling tidak 30% dari 2030. Nah, ini Presiden Jokowi juga sudah berkali-kali ngomong bahwa kita mesti bertransformasi ke arah new dan renewable energy, ya kan, untuk membantu ekonomi kita bertransformasi. Di Adaro sendiri, CEO kami Pak Boy Thohir juga sudah mencanangkan bahwa memang Adaro ini sudah harus reformasi dan diversifikasi ke arah bisnis model yang lebih green. Jadi kita lihat bahwa ini memang ada perubahan lah di dunia ini, dan termasuk Indonesia terkena, bahwa memang kita mau tidak mau harus menuju ke arah yang lebih renewable. Next slide. Nah, dari sisi Adaro sendiri, kami melakukan two big streams essentially. Satu adalah kita ingin mendekarbonisasi operasi kita, ya kan, ini banyak yang kita lakukan. Kita menggantikan genset diesel dengan solar PV, kita mengelektrifikasi apa yang bisa keelektrifikasi dari semua pompa dan lain-lain dalam tambang. Kita juga mulai merancang program net zero kita sendiri, dan ini semua hal ini sudah mulai menunjukkan hasil. Terlihat dari reduksi
greenhouse gas emission kita sekitar 20% di tahun 2019. Nah, di luar itu, kita juga mulai mendevelop yang disebut nature-based solution, yaitu carbon offset. Jadi kita mempunyai hutan-hutan, beberapa hutan yang kita jadikan carbon sink. Nah, jadi ini bisa menghasilkan carbon credit prinsipnya, yang kita bisa offset dengan karbon emisi yang kita lakukan di grup kita. Jadi ini dua-duanya saat ini berjalan di grup kami, dan semoga terus berjalan ya ke depannya. Next. Nah, ini sebagai contoh, kita ada terminal batubara, kita kemarin baru saja energize floating solar panel ya sebesar 600 kW peak. Memang dari sisi ukuran tidak terlalu besar, tapi terus terang setahu saya ini salah satu terbesar di Indonesia. Jadi kita lihat ini semua area yang ada, kita sebisa mungkin kita taruh solar panels. Nah, ini tujuannya kita mereduksi diesel kita, ya kan, genset kita yang selama ini pakai diesel, tapi juga sekaligus mereduksi emisi kita, yang tentunya carbon emission diesel yang tadinya sangat tinggi, dengan adanya solar panel ini bisa turun lumayan signifikan. Next slide. Nah, ini beberapa inisiatif lain, mungkin saya nggak usah bahas satu-satu, tapi sebagai contoh, ada satu daerah tambang kita sekarang lagi melakukan studi untuk memasang mini hydro di situ. Again, ini daerah yang sangat remote, PLN tidak menjangkau, jadi kita mesti punya genset diesel, tapi dengan adanya mini hydro, semoga kita bisa sangat mengurangi konsumsi diesel kita dan tentunya carbon emission kita. Pompa-pompa air di tambang itu banyak sekali pompa-pompa. Itu kita sedang dalam proses elektrifikasi. Saat ini kita punya connected load 30 MW. Insya Allah by tahun depan kita bisa mencapai 72 MW. Dan kita juga mulai melakukan tes co-firing di PLTU kita. Jadi co-firing itu, PLTU ini kan biasanya 100% batu bara. Nah, kita mencoba mencampur batu bara itu dengan biomasa, ya kan. Kita ada beberapa hal. Nomor satu, kita dari tanaman, dan juga kita dari sampah masyarakat. Jadi kita sekarang dalam proses testing untuk mencampur PLTU kita, pembakarannya melalui wood chip maupun sampah, pellet sampah. Next slide. Nah, ini yang saya cerita tadi, bahwa kita punya hutan yang sebagai carbon offset. Ya kan, kita punya 2 hutan yang memproduksi carbon credit. Intinya dia menyerap karbon dari atmosfer dan direcognize oleh carbon credit management rules. Jadi ini sesuatu yang merupakan masa depan Indonesia juga ya, karena Indonesia ini negara yang sangat strategis untuk bisa mempunyai banyak carbon offset seperti ini. Next slide. Nah, ini slide terakhir saya, mungkin setelah ini dilanjut diskusi. Tapi intinya dari sisi kami kan balance. Kami merasa bahwa batu bara ini tetap menjadi bagian yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Ya, mungkin ada Pak Agung dari PLN di sini, nanti beliau bisa cerita bahwa dari sisi RUPTL pun batu bara masih menjadi salah satu fondasi besar dari energi Indonesia ya. Tapi di sisi lain kita menyadari bahwa dunia dan tentunya Indonesia mau tidak mau harus menuju green. Jadi disinilah kita mencoba menjembatani dua-duanya dengan batu bara kita jalan terus, tapi di sisi lain kita mempunyai komitmen untuk tetap develop renewable energy, kita punya komitmen untuk tetap mendekarbonisasi operasi kita, dan kita juga selalu mencoba belajar dan mendevelop energi-energi terbarukan lainnya. Contoh, kita kemarin ada tender waste to energy, jadi PLTSA, PLT sampah, dari sampah menjadi listrik. Ini kita satu dari 2 konsorsium yang berhasil lolos untuk ke babak selanjutnya. Jadi mungkin dari saya singkat aja, Aneka. Mungkin setelah ini bisa kita lanjut dengan diskusi.
Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dharma Joyonegoro, Direktur Utama Adaro Power atas pemaparan yang sangat menarik untuk industri energi baru terbarukan.